Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda semua, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, karena berdoa sudah selesai, saya akan mengabsen kalian semua ya. Semuanya harap dalam kondisi tenang, oke? Di kelas ini ada berapa siswa ya? Oh, ada 32. Baik. Masuk semua hari ini? Atau ada yang gak masuk? Oh, 2 orang yang gak masuk, siapa aja? Adinda sama Rizky. Alasannya kenapa Dinda sama Rizky sakit? Baik. Nanti kalau sudah 3 hari temannya tidak masuk, konfirmasi ke saya ya, biar kita jenguk sama-sama. Oke, baik. Dan untuk Ananda semua yang telah hadir di sini, semoga dalam kondisi keadaan baik dan yang cepat sembuh, semoga diberi kesehatan agar bisa menyimak materi hari ini dengan baik. Oke. Setelah itu, setelah pembelajaran, setelah berdoa dan absensi hari ini, sebelum memulai pelajaran saya ada ice breaking, atau biar Ananda semua tidak terlalu tegang dalam mengikuti pembelajaran saya, oke? Nah, ice breakingnya itu adalah saya akan sambung kata, misalnya seperti ini. Misalnya dari ibu buku, nanti siapa namanya kamu sayang? Nanti Habibi lanjut jadi buku, terus bisa kubis, nanti selanjutnya Meli lanjut bisa sebelahnya lagi bisa satu. Oke, bisa paham semuanya? Oke, paham. Oke, dari ibu ya. Baik, kita 1, 2, 3 baju. Oke, baik. Dan semuanya kan sudah semuanya. Oke, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan kondisi kelas yang kondusif ya. Harap disimak materi yang akan saya sampaikan. Nanti setelah apa yang saya sampaikan, ada sesi tanya jawab. Jika belum ada yang mengerti bisa ditanyakan ya. Oke, baik. Ya, di sini ibu akan menjelaskan tentang tujuan dan tugas perkembangan dari materi yang akan ibu sampaikan. Yang pertama yaitu meningkatkan ketertarikan Anda semua untuk senantiasa belajar, kemudian dapat memotivasi Anda semua dalam memperbaiki hasil belajar melalui cara pemahamannya sendiri dengan metode CTL nanti. Kemudian membantu Ananda dapat berpikir secara kritis, logis, dan sistematis. Nah, tugas perkembangannya sendiri yaitu mengembangkan serta memotivasi pencapaian sebuah pembelajaran dari Ananda semua yang akan Ananda nanti terima. Oke. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai metode pelajaran CTL. Di sini Ananda semua sudah ada yang tahu CTL itu apa sebelumnya? Oke, belum. Di sini ibu akan menjelaskan tentang model pembelajaran CTL atau contextual teaching learning. Nah, metode pembelajaran ini merupakan model pembelajaran kontekstual, merupakan proses pembelajaran yang membantu peserta didik dalam mengkaitkan antara materi pembelajaran dengan kehidupan nyata serta mendorong Ananda semua menghubungkan pengetahuannya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Komalasari, model pembelajaran Contextual Teaching and Learning ini atau CTL merupakan suatu model pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar peserta didik untuk mencari, mengelola, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret dan mengkaitkan dengan kehidupan nyata Ananda semua. Nah,
Dalam proses pembelajaran CTL terdapat 7 komponen. Ada yang tahu 7 komponennya? Belum ada yang tahu. Oke. Yang pertama itu ada konstruktivisme atau konstruktivisme merupakan landasan filosofis atau berpikir pendekatan CTL. Konstruktivisme ini menekankan tumbuhnya pemahaman Ananda semua secara aktif, kreatif, dan produktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman belajar. Nah, yang kedua itu ada menemukan atau inquiry. Inquiry ini merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL. Kegiatan ini diawali dengan pengamatan terhadap fenomena, dilanjutkan dengan melakukan kegiatan untuk menghasilkan temuan yang diperoleh sendiri oleh Ananda semua. Langkah-langkah kegiatan inquiry itu yaitu 1. Merumuskan masalah, mengamati atau melakukan observasi, menganalisis, dan menyajikan hasil dan mengkomunikasikan hasilnya pada pihak lain. Nah, yang ketiga itu ada bertanya atau questioning. Bertanya merupakan strategi utama pembelajaran yang berbasis contextual teaching and learning. Menurut Trianto, dalam pembelajaran CTL, peran bertanya sangat penting. Pendidik tidak menyampaikan informasi begitu saja, tetapi memancing Anda semua untuk dapat menemukannya sendiri. Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan pendidik untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir Ananda semua. Nah, yang keempat itu ada masyarakat belajar atau learning community. Konsep masyarakat belajar atau learning community ini menyarankan agar hasil pembelajaran yang diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Konsep belajar dalam kelompok seperti ini memungkinkan Anda semua untuk dapat bertukar pengetahuan, pengalaman, dan berbagi ide antara yang satu dengan yang lainnya, antara yang tahu dan yang belum tahu. Seterusnya ada pemodelan atau pemodelingan. Maksudnya ada model yang bisa ditiru dalam sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu. Nah, dalam CTL ini guru bukan satu-satunya model. Model itu bisa berupa cara mengoperasikan sesuatu atau Ananda bisa memberi contoh cara mengerjakan sesuatu. Kemudian ada refleksi. Refleksi merupakan proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajari dengan cara mempendidikan kembali kejadian atau peristiwa pembelajaran yang telah dilalui. Nah, dalam CTL ini guru memberi kesempatan kepada Ananda semua untuk merenung atau mengingat kembali apa yang telah disampaikan di setiap berakhir proses suatu pembelajaran. Kemudian adanya penilaian sebenarnya atau authentic assessment. Assessment merupakan proses pengumpulan data yang dapat digunakan sebagai gambaran perkembangan belajar Ananda semua. Pembelajaran yang benar sudah seharusnya ditekankan pada upaya membantu Ananda semua agar mampu mempelajari, bukan ditekankan pada hal yang diperolehnya sebanyak apapun informasi di akhir pembelajaran. Nah, ada karakteristik pembelajaran CTL. Nah, beberapa item yang menjadi karakteristiknya itu antara lain sebagai berikut ini, biar gue jelaskan. Pertama, melaksanakan komunikasi yang komunikatif atau making meaningful connection. Anda semua memposisikan diri Anda sebagai individu yang belajar aktif dalam mengembangkan minat, individu yang dapat bekerja mandiri atau kerja kelompok, dan individu yang dapat belajar sambil berbuat atau learning by doing. Kemudian ada melakukan aktivitas-aktivitas yang signifikan atau doing significant work. Anda semua mengkaitkan informasi, materi yang diperoleh di dalam kelas dan berbagai konteks dalam kehidupan nyata
sebagai pelaku bisnis dan sebagai anggota masyarakat. Kemudian ada belajar dengan pengaturan sendiri atau self-regulate learning. Nah, di CTL ini Ananda semua melakukan kegiatan yang signifikan. Ada tujuannya, ada urusannya dengan orang lain, ada hubungannya dengan penentuan pilihan, dan ada pendukungnya atau hasil yang sifatnya nyata. Nah, kemudian ada bekerja sama atau collaborating. Ananda semua dan saya berkolaborasi secara efektif dalam kelompok. Saya dan Ananda semua memahami bagaimana kita saling mempengaruhi dan saling berkomunikasi. Dan kemudian ada berpikir kritis dan kreatif, critical dan creative thinking. Di CTL ini Ananda semua dapat berpikir ke tingkat yang lebih tinggi, kritis dan kreatif dengan menganalisis, membuat sintetis, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan menggunakan logika dan bukti-buktinya. Kemudian ada mengasuh atau memelihara pribadi Ananda semua atau nurturing the individual. Ananda semua dapat memelihara pribadinya dengan mengetahui, memberi perhatian, memberi harapan yang tinggi, memotivasi, dan memperkuat diri Ananda sendiri, walaupun Ananda sendiri membutuhkan dukungan orang lain. Nah, kemudian ada mencapai standar yang tinggi atau reaching high standard. Sini di CTL, agar Ananda semua mencapai standar yang tinggi, maka guru harus mengidentifikasi tujuan dan memotivasi Ananda semua untuk mencapainya. Nah, kemudian ada dengan penilaian autentik atau using authentic assessment. Tujuannya ini untuk menerapkan pengetahuan akademik dalam dunia nyata. Nah, kemudian ada kegiatan dan strategi pembelajaran konstekstual berupa kombinasi dari kegiatan-kegiatan berikut ini. Yang pertama, pembelajaran autentik atau authentic instruction merupakan pembelajaran yang memungkinkan Ananda semua berpikir secara kritis dan memiliki keterampilan memecahkan masalah Ananda sendiri. Pembelajaran berbasis inquiry atau inquiry based learning adalah strategi pembelajaran dengan metode sains. Pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning adalah pendekatan pembelajaran dengan menggunakan masalah dalam kehidupan nyata atau sebagai konteks bagi Ananda semua untuk belajar kritis dan terampil memecahkan masalah dan mendapat konsep utama dari suatu mata pelajaran. Kemudian ada pembelajaran layanan atau serve learning, di mana itu adalah metode pembelajaran yang menggabungkan layanan masyarakat dengan struktur sekolah untuk merefleksikan layanan, menekankan hubungan antara layanan yang dialami dan pembelajaran akademik sekolah. Nah, ada kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran CTL ini. Nah, kelebihannya itu yang pertama, memberi kesempatan kepada Ananda semua untuk dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya, sehingga Ananda semua terlibat aktif dalam PBM. Kemudian Ananda semua dapat berpikir kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu dan memecahkan masalah, dan guru dapat lebih kreatif menyadarkan Ananda semua tentang apa yang mereka pelajari. Kemudian pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan Ananda semua tidak ditentukan oleh para guru. Pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Kemudian kelebihannya ada membantu Ananda semua bekerja dengan efektif dalam kelompok. Kemudian terbentuk sikap kerjasama yang baik antar Ananda semua maupun antar kelompok. Kemudian kelemahannya adalah dalam pemilihan informasi atau materi di kelas didasarkan pada kebutuhan peserta didik.
Namun dalam suatu kelas, tingkat kemampuan peserta didik itu kan berbeda-beda, sehingga guru akan kesulitan dalam menentukan materi pelajaran karena tingkat pencapaian peserta didik itu kan tidak sama. Kemudian tidak efisien karena membutuhkan waktu yang lumayan lama dalam proses belajar mengajar. Nah, dalam proses pembelajaran CTL akan tampak jelas antara peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi dan peserta didik yang memiliki kemampuan rendah, sehingga dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi Ananda yang memiliki kemampuan yang rendah. Bagi Ananda yang tertinggal dalam proses pembelajaran dengan CTL ini akan terus tertinggal dan sulit untuk mengejar ketertinggalan, karena dalam model pembelajaran ini kesuksesan Ananda semua tergantung dari keaktifan dan usaha Ananda sendiri. Jadi Ananda yang dengan baik mengikuti setiap pembelajaran model ini tidak akan menunggu teman yang tertinggal dan mengalami kesulitan. Tidak semua Ananda peserta didik dapat menyesuaikan dengan mudah dan menyesuaikan kemampuan yang dimilikinya dengan penggunaan metode CTL. Ada 3 hal yang harus dipahami dalam pembelajaran CTL ini, Ananda. Yang pertama itu CTL menekankan kepada proses keterlibatan Ananda semua untuk menemukan materi. Yang kedua itu CTL ini mendorong Ananda semua agar dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Nah, yang ketiga ini mendorong Ananda semua untuk dapat menerapkan ke dalam kehidupan. Nah, kurikulum dan pengajaran yang didasarkan pada strategi pembelajaran konseptual ini harus disusun untuk mendorong 5 bentuk pembelajaran penting: mengaitkan, mengalami, menerapkan, kerjasama, dan mentransfer. Nah, mengaitkan di sini artinya belajar dalam konteks pengalaman hidup atau mengaitkan. Nah, di sini saya menggunakan strategi ini ketika saya mengaitkan konsep baru dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh Ananda semua. Jadi dengan demikian mengaitkan apa yang sudah diketahui Ananda dengan informasi baru. Nah, kurikulum yang berupaya untuk menempatkan pembelajaran konteks pengalaman hidup harus bisa membuat Ananda semua memperhatikan kejadian sehari-hari yang Ananda lihat. Nah, peristiwa yang terjadi ini di sekitar atau kondisi-kondisi tertentu, lalu menghubungkan informasi yang telah Ananda peroleh dengan pelajaran, kemudian berusaha untuk menemukan pemecahan masalah terhadap permasalahan tersebut. Nah, kemudian ada mengalami. Belajar dalam konteks eksplorasi mengalami merupakan inti belajar kontekstual, di mana mengaitkan berarti menghubungkan informasi baru dengan pengalaman maupun pengetahuan sebelumnya. Belajar dapat terjadi lebih cepat ketika Ananda semua dapat memanipulasi peralatan dan bahan-bahan dan untuk melakukan bentuk-bentuk penelitian aktif. Kemudian ada menerapkan, yaitu menerapkan konsep-konsep informasi dalam konteks yang bermanfaat bagi diri Ananda, yaitu saya dapat memotivasi Ananda dengan memberikan latihan yang realistik dan relevan. Kemudian ada kerjasama, yaitu berbagi, merespon, berkomunikasi Ananda dengan siswa lain, yaitu strategi pengajaran utama dalam pengajaran konseptual. Ananda bekerja secara individu sering tidak membantu kemajuan yang signifikan. Sebaiknya Ananda yang bekerja kelompok dapat membantu masalah yang lainnya. Pengalaman bekerja sama tidak hanya membantu Ananda mempelajari materi, juga konsisten dengan dunia nyata. Nah, kemudian Ananda dapat berbagi informasi dengan baik dan yang dapat bekerja dengan nyaman dalam sebuah tim tentunya sangat dihargai. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk mendorong Ananda semua untuk mengembangkan keterampilan bekerja sama. Kemudian transfer. Belajar dalam konteks pengetahuan yang ada atau mentransfer menggunakan dan membangun atas apa yang telah Ananda pelajari. Peran guru membuat bermacam-macam pengalaman belajar dengan fokus pada pemahaman bukan hafalan. Oke. Ingin ditanyakan tentang metode CTL ini.
Apa ada yang kurang jelas? Jika kurang jelas bisa ditanyakan kembali kepada saya. Boleh? Dini? Oke. Tujuan-tujuan dari pembelajaran CTL ya. Oke, nanti Ibu jelaskan. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Di sini Ibu akan menjelaskan tujuan model pembelajaran CTL ini. Yang pertama, bertujuan untuk memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari sehingga Ananda semua memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara refleksi dapat diterapkan dari permasalahan ke permasalahan lainnya. Kemudian model pembelajaran ini bertujuan agar dalam belajar itu tidak hanya sekedar menghafal, tetapi perlu dengan adanya pemahaman model pembelajaran menekankan pada pengembangan minat pengalaman siswa. Kemudian model pembelajaran CTL ini bertujuan untuk melatih siswa agar dapat berpikir kritis dan terampil dalam memproses pengetahuan agar dapat menemukan dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Kemudian model pembelajaran CTL ini bertujuan agar pembelajaran lebih produktif dan bermakna. Tujuan lainnya yaitu untuk mengajak Ananda semua pada suatu aktivitas yang mengkaitkan materi akademik dengan konteks kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan lainnya adalah agar Ananda semua secara individu dapat menemukan dan mentransfer informasi-informasi kompleks dan Ananda semua dapat menjadikan informasi itu miliknya sendiri. Nah, tadi tujuan-tujuannya sudah Ibu jelaskan ya. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, baik. Mila, silakan. Oh, langkah-langkah penerapan metode CTL. Oke, baik. Nanti Ibu jelaskan ya. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Atau ingin... Nah, untuk langkah-langkah penerapan CTL itu sendiri yaitu dapat diterapkan dalam kurikulum apa saja, bidang studi apa saja, dan kelas bagaimanapun keadaannya. Secara garis besar, langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Ananda Ibu akan jelaskan. Yang pertama, kembangkan pemikiran Ananda sendiri dengan cara bekerja sendiri. Kemudian melaksanakan kegiatan inquiry. Kemudian mengembangkan sifat ingin tahu Ananda dengan bertanya. Kemudian menciptakan masyarakat belajar. Kemudian hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Ada kemudian lakukan refleksi dan kemudian terakhir penilaian ya anak. Oke, siapa lagi yang ingin bertanya? Oh, Jessica, silakan bertanya. Perbedaan metode pembelajaran CTL dengan pembelajaran biasa atau konvensional ya? Oke, Ibu akan jelaskan ya. Terima kasih. Nah, di CTL ini peserta didik sebagai subjek, sedangkan di konvensional peserta didik sebagai objek belajar. Kemudian di CTL ini peserta didik belajar melalui kegiatan kelompok, sedangkan di konvensional peserta didik lebih banyak belajar secara individu. Kemudian perbedaan lainnya yang ketiga yaitu di CTL pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata, sedangkan di konvensional pembelajaran bersifat teoritis dan abstrak. Yang keempat, perbedaannya yaitu di CTL kemampuan didasarkan atas pengalaman, sedangkan di konvensional kemampuan diperoleh dari latihan-latihan. Yang kelima, perbedaannya itu tujuan akhir dari pembelajaran CTL yaitu kepuasan diri, sedangkan di konvensional yaitu nilai atau angka. Yang keenam, di pembelajaran CTL perilaku dibangun atas kesadaran, sedangkan konvensional perilaku dibangun oleh faktor dari luar. Yang ketujuh, di metode CTL ini pengetahuan yang dimiliki individu berkembang sesuai dengan pengalaman yang dialaminya. Sedangkan di konvensional pengetahuan yang dimiliki bersifat absolut dan final, tidak mungkin berkembang. Perbedaan yang kedelapan yaitu di metode CTL, peserta didik bertanggung jawab dalam memonitor dan mengembangkan pembelajarannya.
Sedangkan di konvensional, pendidik penentu jalannya proses pembelajaran. Yang kesembilan, di metode CTL ini pembelajaran bisa terjadi di mana saja. Sedangkan di konvensional, pembelajaran terjadi hanya di dalam kelas. Yang ke-10 itu, dalam metode CTL ini keberhasilan pembelajar dapat diukur dengan berbagai cara. Sedangkan di konvensional, keberhasilan pembelajaran hanya bisa diukur dengan tes. Nah, itu ya adik. Ya, Nanda. Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Rizky, silakan bertanya Rizky. Oh, bagaimana implementasi CTL ya? Oke, pertanyaan yang bagus, Ibu akan jawab ya. Nah, implementasi dari CTL sendiri itu sesuai kebutuhan individu siswa. Maka untuk dapat mengimplementasikan pembelajaran kontekstual ini, guru seharusnya melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, merencanakan pembelajaran sesuai dengan perkembangan mental peserta didik. Yang kedua itu mempertimbangkan keragaman siswa. Yang ketiga, memperhatikan multi-inteligensi siswa. Yang keempat, menggunakan teknik bertanya atau questioning yang meningkatkan pembelajaran siswa, perkembangan pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang kelima itu mengembangkan pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna jika ia diberi kesempatan untuk bekerja, menemukan dan mengkonstruksikan sendiri pengetahuan dan keterampilan baru atau konstruktivisme. Yang keenam itu mengembangkan sifat ingin tahu siswa melalui pengajuan pertanyaan atau inquiry. Yang ketujuh itu melaksanakan pengajaran dengan selalu mendorong siswa untuk mengaitkan apa yang sedang dipelajari dengan pengetahuan atau pengalaman sebelumnya dan fenomena kehidupan sehari-hari. Kemudian menerapkan penilaian autentik atau authentic assessment. Nah, itu ya implementasinya. Metode pembelajaran pada saat pandemi seperti ini perlu untuk dicari tahu mana yang lebih efektif, dan ternyata metode pembelajaran CTL ini merupakan metode yang efektif digunakan dalam masa pandemi seperti ini. Nah, CTL ini merupakan, tadi sudah dijelaskan seperti sebelumnya, CTL ini merupakan suatu model pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengelola, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret dan mengaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fadli tahun 2020 yang pada saat pandemi, efektivitas pelatihan CTL ini meningkatkan kompetensi pedagodik guru. Nah, metode pembelajaran CTL ini dapat meningkatkan kompetensi pedagogis guru yang dapat membuka wawasan baru bagi para guru. Nah, CTL ini dapat meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar peserta didik. Di samping itu, metode CTL dapat diterapkan pada berbagai kurikulum dan di berbagai macam kelas bagaimanapun keadaannya. Keadaan seperti masa pandemi ini juga dapat dilakukan dengan metode pembelajaran CTL ini. Nah, tadi juga sudah dijelaskan kan 7 komponen dalam metode CTL ini. Yang pertama konstruktif, menemukan, inquiry, bertanya, questioning, masyarakat belajar, learning community, pemodelan, refleksi, dan penilaian sebenarnya. Nah, setelah materi yang saya sampaikan dan pertanyaan dan sesi tanya jawab sudah selesai, apakah ada lagi yang ingin bertanya atau adakah yang ingin menyangga atau meminta menjelaskan ulang, atau ada yang belum jelas dari pernyataan saya? Ayo, kita di sini dituntut buat aktif. Oke, jika tidak ada, saya ucapkan terima kasih, dan sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran belajar mengajar dalam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa
wabarakatuh. Ayo bisa mergokin